Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Firly, NPM 22068373353. Di sini saya ingin melakukan uji hipotesis t-test pada sampel yang berpasangan. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan secara singkat apa sih t-test. Nah, t-test itu adalah prosedur uji statistik yang dilakukan untuk untuk menguji perbedaan signifikan antara rata-rata dua kelompok. Karena di sini saya menguji pada dua sampel yang berpasangan, maka dari itu soal yang saya ambil adalah efektivitas model pembelajaran aritmatika pada siswa kelas 3 SD Negeri Medan Satria yang dilakukan pada 40 siswa. Nah, sebelum model pembelajaran tersebut dilaksanakanlah pretest terlebih dahulu kepada 40 siswa tersebut. Kemudian setelah pretest dilakukan dan setelah model pembelajaran itu berlangsung, dilakukanlah post-test yang kembali dilakukan pada 40 siswa tersebut. Berikut tutorial t-test pada model efektivitas pembelajaran metode aritmatika pada siswa kelas 3 SD. Nah, selanjutnya terdapat data efektivitas model pembelajaran aritmatika pada siswa kelas 3 SD Negeri Medan Satria. Nah, di sini terdapat 40 siswa yang melakukan efektivitas tersebut. Kemudian, sebelum melakukan model pembelajaran aritmatika ini, dilakukanlah pretest terlebih dahulu kepada 40 siswa tersebut. Selanjutnya, setelah model pembelajaran aritmatika selesai, dilakukanlah post-test. Untuk melihat keefektifan model pembelajaran aritmatikanya ini efektif gak sih pada si siswa kelas 3 SD. Kemudian ini pretest yang dilakukan sebelum model pembelajaran dilaksanakan. Ada 40 siswa. Ya, jalan. Kemudian post-test yang dilakukan kepada 40 siswa ini setelah model pembelajaran aritmatika. Nah, sebelum melakukan uji hipotesis t-test, saya mau menjelaskan terlebih dahulu terkait t-test tersebut. Nah, pada t-test, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0-nya ini diterima. Tapi jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0-nya itu ditolak, hipotesisnya ditolak. Kemudian pada p-value, jika p-value-nya ini lebih besar dari alfa, nah alfanya ini 0,05. Jika p-value-nya di atas 0,05, maka H0-nya diterima. Tapi sebaliknya, jika p-value-nya di bawah 0,05 atau di bawah alfa, maka H0-nya ditolak. Kemudian kita ke tahap selanjutnya, yaitu melakukan uji hipotesis t-test. Yang pertama-tama kita ke data, kemudian ke data analis. Karena saya di sini melakukan dua sampel, yaitu pada pretest dan post-test, maka saya pilih yang t-test pair to sample for mean. Kemudian pada variabel pertamanya itu pilih yang post-test agar untuk menaikkan data tersebut. Ya, kemudian untuk variabel yang untuk variabel yang kedua kita pilih yang pretest. Dikasih label, dikasih tabelnya biar kita jelas dan enggak bingung. Kemudian output ranknya saya mau taruh berubah. Apa yang prosesnya berubah? Pretestnya berubah. Oke. Nah, sudah. Oke.
dulu tabelnya. Nah, ini t-test part to sample forming. Kemudian di sini dapat dilihat bahwa mean dari post-test lebih besar dibanding pre-test. Nah, untuk menguji benar gak sih meannya ini lebih besar? Nah, nanti kita akan melakukan t-test. Kemudian variasi post-test 212,5 dan variasi pre-test 1,9,6. Kemudian observasinya ada 40. Nah, percent correlation-nya 0,31. Percent correlation-nya ini yang menghubungkan antara pre-test dengan post-test. Kemudian hipotesisnya itu 0 dan DF-nya ini 39 dari 40 dikurang 1. Kemudian t-statnya ini t-hitung. Nah, kemudian pada pernyataan yang pertama, kalau t-hitungnya lebih kecil daripada t-tabel, maka H0-nya diterima. Dapat dilihat bahwa t-hitungnya, nah ini t-tabel. Di sini t-hitungnya itu lebih besar daripada t-tabel. T-hitungnya 16,7 dan t-tabelnya 1,6. Ini maaf. T-tabelnya 2,02. Dapat dilihat pada pernyataan pertama yaitu t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka H0 ditolak, tapi jika t-hitung lebih kecil dari t-tabel, maka H0 diterima. Di sini t-hitung lebih besar dari t-tabel. T-hitungnya 16,7 dan t-tabelnya 2,02. Maka H0-nya itu ditolak. Kemudian pada pernyataan kedua, p-value lebih besar dari alfa, maka H0-nya diterima. Alfanya ini 0,05. Nah, begitu juga sebaliknya jika p-value-nya lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak. Di sini p-value-nya 2,25. Nah, di sini ada minus 19 yang dimana nanti akan 0,019 bla bla bla. Dapat dilihat bahwa p-value-nya ini lebih kecil daripada alfa daripada 0,05. Maka pernyataannya adalah p-value lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ini ditolak. Nah, dari hasil tersebut, dari hasil ini dapat dilihat bahwa dari t-hitung dan dari perbandingan t-hitung dengan t-tabel dan p-value dengan alfa itu H0-nya ditolak, maka terdapat perbedaan yang signifikan sebelum model pembelajaran ini dilaksanakan dan setelah model pembelajarannya dilaksanakan. Jadi kesimpulannya adalah rata-rata siswa sebelum diajarkan metode aritmatika ini dibandingkan setelah diajarkan aritmatika ini terdapat perbedaan yang signifikan. Karena t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka H0-nya itu ditolak. Artinya secara signifikan rata-rata belajar siswa ini lebih baik dibandingkan sebelum diajarkan metode aritmatika. Terima kasih.